wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa menyelesaikan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah, yang insyaallah kita lanjutkan kajian pada subuh hari ini. Salawat seiring salam terlupa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh guru kita, yakni Al-Mukarram Dr. Abdul Fattah MPhilI. Insyaallah dengan tema kajian Ulumul Quran. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai tibanya waktu syuruk. Baiklah, agar lebih barokahnya marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram Bapak Dr. falyatafaddal mashkura. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabina wa rasulina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wa qala ma farratna fil kitabi min syai'. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsihi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, mustamin mustamiat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari subuh Senin yang penuh barokah ini, tanggal 25 Juli 2022 Miladiyah, bertepatan dengan 25 Zulhijjah 1443 Hijriah, marilah kita awali kajian Ulumul Quran kita pada subuh ini dengan bersama-sama berusaha untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah kita terima selama kita hidup, yang telah diberikan Allah kepada kita. Banyak nikmat yang sungguh tidak terhitung, terutama nikmat bagaimana indahnya kita telah dijadikan sebagai seorang muslim oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukmin, sehingga karena nikmat ini juga kita terpanggil selama ini, termasuk subuh ini, untuk datang ke Masjid Raya Hubbul Watan ini melaksanakan kewajiban kita dengan penuh kesadaran, yakni berupa sholat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah kewajiban-kewajiban ini selama kita hidup akan senantiasa kita lakukan karena ada nikmat iman dan Islam tersebut. Begitu juga para jamaah nikmat-nikmat yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur, dan juga pada saat yang sama kita juga pandai bersabar atas segala macam ujian, musibah, teguran, atau apa problematika kehidupan yang selalu datang silih berganti dalam kehidupan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kehidupan kita ini mengingat kepada perjuangan baginda Rasul, berusaha menyempatkan waktu membaca sholawat
berdoa kepada beliau, di mana efeknya, di mana akibat baiknya akan kembali dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, mudah-mudahan di hari akhirat kelak kita termasuk umat beliau yang beruntung, yakni mendapatkan syafaat dari beliau, sehingga atas izin Allah kita bisa masuk surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan kajian ulumul Quran, masih terkait dengan hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, tetapi ini dikaitkan dengan ada satu diskusi ilmiah yang berkembang sejak kami kuliah dahulu sekitar 20-an tahun yang lalu, yakni apakah kitab suci Al-Quran mengandung segala-galanya atau tidak. Karena selama ini para jamaah, kalau orang barat, orientalis yang mengkaji Al-Quran, ya, yang dalam tanda kutip ya mencela Al-Quran, kemudian mengatakan Al-Quran ini banyak kekurangannya, bahkan mohon maaf bukan berarti ini menggembor-gemborkan persoalan ini ya. Jangankan orang barat, orang Indonesia saja namanya Muslim, dari NTB lagi kemarin kan pernah mengatakan Al-Quran ini ada 300 ayat harus dikoreksi. Subhanallah, ini mudah-mudahan Allah ampuni yang bersangkutan. Kalau tidak neraka jahanam paling bawah mungkin ya tidak akan diangkat-angkat. Nauzubillah, kita aja seperti itu. Kalau mereka orang seperti ini yang menghina Al-Quran mungkin tidak kita heran. Tetapi ada juga kalangan muslim yang terdiri di negara barat dengan pendekatan murni rasio, kemudian memandang mengkaji Al-Quran hanya akal yang dikedepankan, maka kemudian mereka ya mengatakan bahwa Al-Quran tidak mengandung segala-galanya. Nah, memang ini terdapat alasan-alasan yang kuat juga yang dikemukakan, termasuk dari Al-Quranul Karim sendiri. Dan pendapat yang lain yang sudah ya insya Allah ini mayoritas, bahwa jelas Al-Quran ini kitab suci mengandung segala-galanya, mengandung semua aspek kehidupan. Ya, terutama persoalan ibadah, persoalan muamalah, persoalan akhlak, ya persoalan munakahat, persoalan mawarith, bahkan persoalan jarimah, persoalan kriminalitas dibahas dalam Al-Quranul Karim. Nah, dalam hal ini yang akan tiang sampaikan terkait dengan Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Nah, kalau dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya Al-Mukarramun di dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran, karya dari Syekh Manna Khalil Al-Qattan, Manna Al-Qattan itu dalam kurang lebih 17 halaman itu menjelaskan hikmahnya diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur dari halaman 107 sampai 117. Nah, untuk membahas diskusi yang berkembang ini, makanya Ampura ini tiang membawa ada beberapa kitab juga atau buku yang lain di samping kitab Mabahith fi Ulumil Quran, termasuk buku yang ditulis oleh ya salah satu tokoh nasional juga ya yang terkenal di lingkungan YIN Win generasi pramilenial, yakni almarhum Profesor Dr. Haji Harun Nasution, nulis buku judulnya Islam Rasional. Kebetulan di buku tersebut di halaman 25 ini dibahas tentang persoalan itu, dan tampaknya beliau termasuk kepada kelompok yang mengatakan Al-Quran tidak mengandung segala-galanya. Kebetulan buku ini tiang beli dulu tanggal 31 Desember tahun 1996, berarti 20 berapa tahun yang lalu ini ya. Ya, tahun 96 tanggal di penghujung tahun dulu ya, kita ke toko buku dulu. Jadi masalah ini kalau orang membahas masalah kajian ulumul Quran dan teologi biasanya disinggung persoalan ini, sehingga kita khawatir ke depan kalau ada anak-anak kita generasi muda yang dengan semangat tinggi ingin belajar agama ini kemudian tidak mendengar penjelasan-penjelasan dari berbagai sisi, maka khawatir akan jatuh pada pandangan yang terkesan liberal atau sekuler tersebut. Kemudian juga yang membawa kitab yang lain, Hasyiah As-Sawi ala Tafsiril Jalalain, untuk melihat dari perspektif yang lain yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Misri Al-Maliki. Kemudian juga almarhum Profesor Fazlur Rahman menulis buku Major Themes of the Quran yang diterjemahkan menjadi tema-tema pokok Al-Quran. Ya, kenapa ini juga kita sampaikan Al-Mukarramun, kayaknya jarang ya kita ngaji misalnya melakukan kajian gitu, bawa buku banyak-banyak, merepotkan biasanya kadang kan. Tapi satu hal Ampura ingin yang sampaikan kepada kita semua, bahwa kita belajar agama ini kalau bisa tidak dari satu sumber.
Boleh satu sumber silahkan, tetapi selesai itu silahkan ke sumber-sumber yang lain. Supaya apa? Supaya kita tidak, mohon maaf, fanatik buta. Makanya kan di masyarakat hingga hari ini di era milenial, orang sudah naik ke bulan, sudah Apollo 11 ya, sudah terbang, sudah melihat bagaimana kebesaran Allah di alam semesta raya. Kita masih saling salahkan, kita masih saling kafirkan, kita masih saling bidah-bidahkan, salahkan satu sama yang lain. Kenapa? Karena beda kitab yang kita baca. Kemudian berhenti di kitab itu, tidak mencoba buka kitab yang lain. Kalau dalam bahasa salah satu ilmuwan ya dari atau cendekiawan Muslim dari Maroko itu disebut sebagai namanya Profesor Dr. Muhammad Arkun. Kita ini umat Islam ini telah jatuh di dalam apa yang disebut oleh beliau takdisul afkar ad-dini. Takdisul afkar ad-dini yakni apa? Mensakralkan pemikiran keagamaan. Jadi seolah-olah seorang ulama yang kita kagumi, yang kita cintai, menulis sebuah kitab, kualitas kebenaran kitab yang ditulis oleh beliau ini melebihi Al-Quran, itu maksudnya. Sehingga ketika umat yang lain, mazhab yang lain, jamaah yang lain, kelompok yang lain, sesama muslim mengkaji dari kitab berbeda, kita salahkan. Ini namanya takdisul afkar ad-dini. Jadi pengkultusan pemikiran keagamaan. Seolah-olah pemikiran seorang ulama, seorang, mohon maaf, alim, seorang syekh, seorang tuan guru lebih tinggi dari kitab suci Al-Quran. Al-Quran sudah jelas melarang kita berpecah belah. Wala tanaza'u fatabshalu wa tadhhabu rihukum. Wahai umat Islam, jangan berpecah belah, jangan debat-debat kusir berkepanjangan. Nanti kamu akan menyesal. Wa tadhhabu rihukum. Jadi bau kalian, wibawa kalian itu akan hilang. Umat lain itu tepuk tangan. No, umat Islam no, saling jagur, saling amuk, saling mesiat, saling salahkan, saling kafirkan, mantap itu lakukan. Makanya kami jajah kalian 300 tahun di Indonesia. Di antaranya efek saling salahkan ini. Ini maksud yang supaya ampura, mari kita belajar dari berbagai sumber sehingga wawasan kita semakin luas. Kita tetap yakin pada prinsip mazhab kita, imam kita, tuan guru kita, tapi pada saat yang sama jangan pernah salahkan orang lain. Ini yang akan kita bangun maksud kita. Karena para ulama yang lain pun seperti itu. Nah, al-mukarramun dirahmati Allah, jadi dari beberapa buku ini izin tiang yang ya sangat minim pengetahuan agamanya ini ingin menguatkan pendapat pertama yang mengatakan bahwa Al-Quranul Karim ini mengandung segala-galanya. Loh, apakah benar kata orang yang tidak setuju? Bukankah di Al-Quran tidak dijelaskan sistem politik yang dipakai? Apakah kerajaan seperti Arab Saudi ataukah republik seperti di Indonesia yang pemimpinnya presiden bukan raja? Mana yang benar ini? Coba cari di Al-Quran, 6.600-an ayat, tidak ketemu itu. Mana yang dipakai? Apakah Arab Saudi yang benar ataukah Indonesia ataukah Malaysia? Sistem parlementer atau apa namanya seperti itu? Kan tidak ada dalam Al-Quran, Pak. Atau sistem apa namanya pengelolaan ekonomi? Apakah sistem sosialisme seperti yang ada di negara-negara Uni Soviet, di negara Cina? Ya. Dan dulu pernah dilarang di Indonesia dulu, apalagi mohon maaf PKI apa istilahnya itu, bahwa seluruh harta negara, kekayaan masyarakat ini dikelola oleh negara, kemudian juga ya ini untuk ya bagi rata semualah, bahwa semua ini tidak ada yang miskin semuanya, tidak ada yang kaya semuanya. Atau kayak negara kapitalis, negara-negara Eropa, negara Amerika. Ya, apa itu kapitalisme? Pokoknya siapa penguasa modal, mau individu, mau berapa kelompok, mau berapa suku, yang penting dia kuasai modal, maka dia menjadi raja, menguasai perekonomian di dunia. Nah, di Al-Quran kan tidak ada, Pak. Apakah sosialisme atau kapitalisme? Mana sih yang benar? Atau juga sistem pertanian, mengikuti pertanian ala kita di NTB ini. Kalau sekarang bulan-bulan Juli ini musim napi nih yang ditanam nih Pak. Kemarau nih ya. Kemarin kita lewat sempat yang ke pantai ini tafakur juga sekaligus untuk ya kita lihat kebesaran Allah di pantai itu kan lewat. Ini baru orang lagi panen padi rupanya. Ya. Ini di Indonesia. Kalau di Arab Saudi hari ini apa yang ditanam? Ada padi di sana? Kalau di Lombok Timur kapan tembakau ditanam niki di daerah-daerah Selage Selatan niki kan? Di daerah-daerah ini Lombok Tengah juga. Sudah tanam tembakau apa belum hari ini? Sudah, nggih, alhamdulillah. Kalau di Arab Saudi ada tembakau enggak? Enggak boleh bahkan ya. Ya. Ya artinya di Al-Qur'an mana sistem pertanian yang
diarahkan oleh Allah kepada umat manusia. Apakah pertanian ala Indonesia, ala Cina, ala Eropa, Australia, Amerika, atau di Arab Saudi, Timur Tengah? Nah kalau gitu kan tidak lengkap Al-Quran ini. Nah al-mukarramun dirahmati Allah, secara umum sikap kita katakan bahwa kita hormati perbedaan pendapat. Kalau dia seperti itu berpendapat Al-Quran tidak mengandung segala-galanya, rincikan saja coba ayo. Ini misalnya Allah yarham Profesor Harun Nasution ini Bapak Ibu ya, ini mengutip pendapatnya dari Dr. Ahmad Amin dalam kitab Fajrul Islam. Kitab ini sangat terkenal ini di Mesir tahun 1965 terbitnya. Dr. Ahmad Amin di dalam kitab Fajrul Islam ini mencoba mengkaji ayat-ayat kemasyarakatan saja tidak sampai 200 katanya. Tidak sampai 200 dan sangat betul sekali. Sila perlu cari ayat berkaitan kemasyarakatan, menyebut kata syu'ub wa qabail, misalnya dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya Yuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ayat tentang ini tidak banyak, 200 ini bahkan banyak sekali. Tapi dalam pandangan orang yang mengingkari bahwa Al-Quran ini mengandung segala-galanya, ayat yang 200 ini tidak cukup dong untuk mengatur seluruh tata kehidupan masyarakat ini sejak zaman Nabi Adam, sejak zaman Nabi Muhammad hingga hari kiamat kelak. Hanya terus ayat. Nah seandainya kalau kita diskusi dan beliau-beliau ini kita bisa tanya juga, kalau gitu menurut Bapak berapa ribu ayat yang diperlukan mengatur masyarakat? Nah ampura Bapak Ibu, kebetulan hari Kamis yang lalu, belum seminggu, Tiang termasuk ya mewakili Win Mataram dalam seminar nasional terkait dengan penyusunan kurikulum yang atau pedoman kurikulum MBKM namanya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang lagi rame-rame sekarang di pendidikan di Indonesia ini, polisi terbaru. Yang mewakili Winike di dalam merumuskan pedoman yang berlaku untuk PTKIN. Yang termasuk tim perumus di situ bersama beberapa perwakilan teman lain di Indonesia dalam merumuskan kurikulum tersebut, terutama dalam aplikasinya juga yang akan diberlakukan dalam paling lama 1 bulan ke depan, mulai semester ganjil istilahnya. Dan itu berlaku untuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri se-Indonesia yang jumlahnya hampir mencapai 60-an lah semacam itu. Belum terhitung, tidak terhitung yang swastanya, ratusan bahkan hampir 1000-an jumlahnya akan memberlakukan itu. Ternyata buku ini Bapak Ibu yang akan digunakan untuk mengatur sekian ratus hampir 1000 perguruan tinggi, jumlahnya tidak sampai 100 halaman. Bahkan akan dikurangi, bisa jadi sampai 65 halaman saja. Sederhana alasan kita, padahal perguruan tinggi yang diatur hampir 1000. Mahasiswanya berapa? Jutaan, puluhan juta. Pedomannya berapa? Ya 50-an halaman. Kenapa? Sederhana ternyata, makanya tiang renungkan, oh ada kaitannya dan kitab suci Al-Quran, kaitan materi yang kita bahas pagi subuh niki. Kalau kita atur terlalu detail, nanti orang NTB protes. Orang Jakarta ini ngatur sesuai dengan kondisi di Jakarta, di narak nyongkolan tuh Jakarta, yang ada ondel-ondel. Kalau diatur murni seperti orang NTB, nanti orang Sulawesi tersinggung, orang Papua marah. NTB kan ada nyongkolan, kalau diatur wajar. Tapi masa dipaksa aturan tentang nyongkolan di Papua sana yang pakai koteka, teku apa namanya? Koteka. Ya, umpama semacam itu Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya apa? Diatur pedoman yang sifatnya umum, prinsip-prinsip pokok yang tidak boleh dilanggar. Persoalan aplikasi teknis diserahkan ke kebijakan masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan kekhasan daerahnya, sesuai dengan napi istilahnya adat istiadat atau local wisdom istilahnya. Yang jadi terikat Bapak Ibu. Ampura yang belum menyaksikan bagaimana kalau orang menikah di Arab Saudi. Tapi kalau di Indonesia, kalau menikah menurut negara Indonesia sesuai dengan aturan kenegaraan kita, sebelum dilaksanakan ya prosesi akad nikah tidak akan dimulai oleh sebuah keluarga masa pernikahan sebelum adanya apa Bapak Ibu? Adanya wali, adanya mahar, adanya saksi. Yang tidak kalah penting ada pegawai apa namanya? Petugas atau pegawai KUA. Nabi kepanjangannya? Iya, kepala urusan agama, kantor urusan agama.
Tiang tanya ke pelinggih di Arab Saudi, di Iran, di Irak, atau di Aljazair ya, tempatnya profesor yang sebut tadi ya, Profesor Arkun itu, ada nggak KUA namanya di sana? Nah, belum nanya, betul. Nah, itulah contoh sederhana. Hal itu kan yang penting substansi pokoknya dalam rukun nikah itu tidak hilang. Tapi pakaiannya siapa yang hadir, yang penting menutup aurat. Petugasnya apakah KUA, apakah namanya apa istilahnya muazzab, ya syu'un ad-diniyah, apa namanya setempat itu beda nama, dan sini KUA misalnya Pak KUA gitu kan, atau Pak Wali atau apa istilahnya gitu, penghulu istilahnya, silahkan saja. Tetapi bahwa prinsip-prinsip utamanya baik di Arab Saudi sana ya seperti harus ada wali, ada saksi, ada mahar, ataupun mau di Lombok Tengah, di Lombok Timur, di Bima, Dompu ada. Walaupun pakaian yang hadir, ada yang pakai peci, ada yang pakai serban, ada yang pakai apa namanya jas, ada yang pakai ya baju jubah seperti pelinggih misalnya, silahkan. Tetapi semuanya intinya menutup aurat. Ini yang kaitkan dengan Al-Quran. 200 ayat pedoman kemasyarakatan ini sudah sangat banyak menurut tiang. Perinciannya silahkan diserahkan kepada kebijakan masing-masing. Yang penting di situ apa? Ada unsur agama terpelihara, unsur jiwa terpelihara, ada unsur harta terpelihara, ada unsur nasab keturunan terpelihara. Makanya Al-Mukarramun yang jadi ingat juga kenapa yang setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran ini mencakup segala-galanya, seluruh aspek kehidupan, baik aspek kehidupan bidang agama, bidang spiritual maupun material, sosial kemasyarakatan, masalah pertanian, kemudian juga masalah perekonomian dan sebagainya. Yang terpenting jangan kita mencari detailnya seperti undang-undang setiap daerah itu aja kuncinya. Karena kalau kita akan cari tidak akan ketemu. Pertanyaannya, apakah Allah tidak mampu melahirkan, menghadirkan itu? Banyak hikmahnya. Kita harus yakini Bapak Ibu, Al-Quran kita terima hari ini sejak zaman Nabi Muhammad ini sudah sangat sempurna. Dan mengapa tebalnya jumlah ayatnya, pengaturan hurufnya, kemudian juga suratnya dan sebagainya, panjang pendeknya, maknanya, mukjizatnya sudah sangat sempurna. Apakah Allah tidak akan mampu membuat lebih tebal dari itu? Sungguh Allah sangat mampu. Sekali lagi, sungguh Allah sangat mampu. Tetapi mungkin nafsu kita terlalu besar. Ya dulu ketika Al-Quran turun ini kan protes-protes. Wahai Muhammad, kenapa Al-Quran gak turun sekaligus saja? Kayak kitab-kitab Samawi yang lain. Zabur turun sekaligus, para Nabi Daud disampaikan ke umatnya. Kemudian Taurat turun sekaligus, para Nabi Musa alaihissalam, kalimullah alaihissalam. Kemudian Injil turun sekaligus. Kok Al-Quran ini tidak? Diturunkan ayat berikutnya, berat lagi, cari alasan. Ini ya memang orang sudah niatnya tidak mau mengamalkan apalagi mengimani Al-Quran, kan semacam itu Al-Mukarramun. Karena itulah menurut yang sekali lagi yang harus kita tanamkan keyakinan yang paling pokok bahwa Al-Quran ini kitab yang sangat suci dan mengandung segala aspek kehidupan. Meskipun dalam aspek-aspek tertentu Allah menggariskan hal-hal yang sifatnya prinsip utama, yang sifatnya fundamental. Seperti tadi misalnya untuk mendukung pendapat Niki yang gunakan teori dari Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi. Dalam teori beliau ya dalam kitab Al-Muwafaqat fi Usulil Ahkam namanya. Jadi beliau katakan bahwa syariat agama Islam ini ya sungguh luar biasa, yang bersumber dari kitab suci Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk menjadi kebutuhan manusia dan menjaga ada namanya ad-daruriyatul khams. Ada 5 kebutuhan pokok dasar manusia dalam segala hal tentunya. Ya misalnya kalau kita katakan misalnya dalam teori beliau ini, yang pertama ada namanya hibzuddin, yang ulang kembali, ini memelihara agama. Kemudian yang kedua hibzul akli, memelihara akal. Yang ketiga hibzun nafsi, memelihara jiwa.
Kemudian ada berikutnya ya hizbun nasab, memelihara keturunan, dan berikutnya hibzul mal, memelihara harta benda. Bapak Ibu, para hadirin hadirat, muslim dirahmati Allah. Kalau teori dari Imam Asy-Syatibi ini kita bawa dalam teori kenegaraan, maka bandingannya, kiasannya seperti tadi orang nikah tadi. Mungkin di Arab sana namanya beda, bukan KUA. Ya, di sini KUA namanya petugasnya atau penghulu gitu ya. Yang penting rukun nikah tidak ada yang hilang satupun. Sahlah pernikahan itu. Mau nanti begawainya mau pakai nasi kebuli namanya, mau pakai ares atau apa lagi bahasa ini. Yang boleh jadi ares itu yang tahu tidak ada juga di Mekah dan Madinah sana kan. Kalau nasi kebuli, nasi Maryam, nasi apa mungkin ada di situ. Ya itu kan persoalan teknis istilahnya, sesuai dengan ya adat kebiasaan setempat. Bahkan Bapak Ibu ya, bagi Bapak-Bapak Ibu yang pernah sekolah di daerah dingin seperti Amerika, Eropa atau Australia, ketika pertama di sana itu lama beradaptasi dengan makanan yang ada setempat. Kita kan biasa makan nasi, nggih? Ya, kalau kita dipilihkan di sana misalnya ada roti 5 piring misalnya, nasi 1/3 piring saja. Tentu kita umumnya pilih yang mana? Nasi 1/3 piring itu yang sedikit, kenyang kuat kita. Kuasa Allah kok bisa begitu ya? Dipilihkan roti seenak apapun 5 piring nggak mau, kenapa? Walaupun kita makan nggak kenyang, lemes. Ya itulah kebiasaan karena kita sejak kecil. Sebaliknya orang barat dipilihkan roti dengan nasi seperti kita berapa nari namanya, nggak mau dia nasi itu. Bahkan mencret dia, mohon maaf. Karena memang kebiasaan manusia beda-beda. Tapi apapun seperti tadi, makanan pokoknya berbeda, memang itulah sejak kecil dan dia hidup di situ. Nah itulah namanya hal-hal yang sifatnya teknis, hal-hal sifatnya domestik ya, yang tidak merupakan fondasi asasi. Nah kembali ke masalah kenegaraan misalnya. Maka karena itu bagi tiang, ya dengan merujuk pada pendapat para ulama yang lain Bapak Ibu ya, pelungguh tinggal di Indonesia dengan sistem republik seperti ini, insya Allah tidak haram. Karena masalah kenegaraan ini kan juga lahir 1000 tahun berikutnya. Ini ijtihad manusia sesungguhnya Bapak Ibu. Bahkan boleh jadi mohon maaf 1000 tahun ke depan mungkin tidak lagi negara, namanya kita tidak tahu. Seiring perkembangan zaman. Mungkin besok tidak lagi presiden, namanya apa namanya. Apalagi alat komunikasi semakin canggih seperti sekarang. 1000 tahun ke depan. Yang namanya negara ini kan realitas hidup 1000 tahun yang sekarang ini saja. Nggak tahu 1000, 5000 tahun ke depan selama belum kiamat mungkin beda lagi namanya. Itu hikmahnya luar biasanya Allah tidak mengatur secara khusus maukah kerajaan, maukah republik, mau apa namanya. Karena ijtihad manusia yang berkembang beda-beda. Seumpama misalnya masalah komunikasi saja HP. Diatur namanya Nokia. Tahu-tahu sekarang ketinggalan zaman Nokia ini. Diatur sekarang hari Samsung misalnya atau apa Oppo atau apa lagi ya. Beda-beda namanya ini kan. Ada kayak makanan itu. Ada Siemens namanya dulu, kemudian Oppo, kemudian banyak sekali macam namanya. 1000 tahun ke depan mungkin hal ini akan menjadi barang langka. Makanya itu tidak perlu diatur secara teknis. Yang penting kalau orang berkomunikasi, hibzuddin terjaga. Dalam bernegara, hibzuddin terjaga. Apakah negara memberi kebebasan pada rakyatnya melalui agama sesuai keyakinannya? Di Indonesia alhamdulillah, bahkan Islam menjadi mayoritas. Kemudian berikutnya ada hibzul akli. Negara itu menjamin penduduknya untuk berkreasi, menggunakan akalnya, menggunakan ide-ide kreatif inovatifnya untuk kesejahteraan kemakmuran umat, pengembangan teknologi yang berperadaban, yang berkeadaban. Kemudian juga misalnya juga apakah negara itu menjamin enggak warganya dari kasus pembunuhan, dilindungi enggak warganya dari keamanan. Mohon maaf baru-baru ini kan ada ribut. Ya ini kan isu nasional ya, mungkin tidak sensitif kalau yang sampaikan ya, kan ada hal yang terjadi di Polri di mana ada polisi saling tembak ya beberapa hari yang lalu. Sikap negara kayak apa? Kalau misalnya hidup di negara kerajaan, kalau ada misalnya pasukannya saling tembak, apa sikapnya untuk menyongsong keadilan? Di Indonesia yang republik, bagaimana sikapnya untuk menyongsong keadilan? Makanya kan kemudian Kapolri langsung memberhentikan beberapa pejabat teras di Kepolisian Republik Indonesia, mohon maaf. Ini wujud kita harus kita apresiasi, menunjukkan bahwa ada upaya hibzun nafsi, memelihara jiwa yang dipertahankan di situ, luar biasa.
Maka itulah yang digunakan oleh Imam Asy-Syatibi. Kemudian juga ada hifzun nasab. Dibenarkan enggak aborsi di Indonesia ini Bapak Ibu? Pembunuhan janin. Dibenarkan apa tidak? Tidak dibenarkan. Dan menikah tadi dibenarkan enggak? Misalnya satu wanita nikah dengan 10 laki-laki. Tidak dibenarkan. Kenapa? Karena akan merusak keturunan. Ya, jadi itu satu contoh hal yang kalau kita gunakan, termasuk hifzul mal. Boleh kan di Indonesia ini kita mencari uang sebanyak-banyaknya Bapak Ibu? Boleh enggak? Boleh nggih? Tidak mencari uang pun boleh nggih? Asal jangan menyusahkan orang misalnya, mohon maaf. Ya, tapi kita berusaha apapun selama halal, hendak menghancurkan hak orang lain, hendak mengambil hak orang lain yang melanggar hukum, dibolehkan, silahkan. Nah, karena itu sekali lagi mau sistem ekonominya kayak apa, mungkin hari ini namanya sosialisme kapitalisme, tapi besok sekali lagi beda Bapak Ibu. Ini kan literatur kita, otak kita, referensi kita yang hidup di tahun 2022 ini. Tapi di tahun 5000 mendatang, beda lagi setelah sistem ekonominya. Karena kecanggihan teknologi, kecanggihan pengetahuan, inovasi manusia. Makanya luar biasa Al-Quran, luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendetailkan itu. Kalau didetailkan tidak cukup sebesar masjid niki, besarnya Al-Quran. Semakin malas orang mau baca barangkali, semakin malas orang mau kaji lah, kebelik lalu ruhen. Ya Allah, besar sekali gimana kita mau bawa ke dalam kendaraan, besaran Al-Quran dari kendaraan kita, kata kita kan. Kalau sekarang kan kecil bisa, ya bisa dibawa kemana-mana, itu hikmah yang luar biasa. Nah, ini Al-Mukarramun di satu sisi. Kemudian izin berikutnya. Nah, kalau tadi ini cenderung bersifat agak ilmiah. Nah, sekarang teori berikutnya yang pakai dari surat Al-Quran sendiri, ya, di dalam surah Al-An'am ayat 38, ma farratna fil kitabi min syai'. Ya, tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan dalam Alkitab, dalam Alkitab tersebut. Ini dalam surah Al-An'am surat ke-6 ayat 38. Nah, izin Al-Mukarramun dalam waktu-waktu niki yang buka tafsirannya di sini memang Nah, di sini Syekh As-Sawi memberikan pandangan yang lengkap tentang tafsiran ayat ini, dan memang salah satu pandangan itu juga dipakai oleh orang yang tidak setuju. Yang tidak setuju Al-Quran mengandung segala-galanya. Terkait ayat ini apa kata mereka yang tidak setuju Al-Quran mengandung segala-galanya? Bahwa tidak kami luputkan dalam Alkitab itu satu apapun. Itu katanya Lauh Mahfuz maksudnya, bukan kitab suci Al-Quran kata mereka. Nah, tapi dalam Hasyiah As-Sawi ini Bapak Ibu, ya, ini disebut bahwa kalau memang pendapat itu Allah al-mahfuz ay minasyaiton wa minat taghir wa tabdil, bahwa Lauh Mahfuz itu Allah tentukan segala-galanya, ditulis segala-galanya, tidak ada satupun yang luput itu dari gangguan syaitan, minasyaiton, ya, wa minat taghir wa minat tabdil. Jadi diganggu agar setan itu tidak bisa tembus ke penjagaan yang ada di Lauh Mahfuz itu, sehingga setan yang memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat, tipu daya ini tidak mampu merubah, tabdil atau taghir, mengotak-atik apa yang tertulis dalam Lauh Mahfuz tersebut. Tetapi yang menarik juga pendapat berikutnya disampaikan juga di sini, bahwa yang disebut dengan ini itu juga adalah kitab suci Al-Quran. Ya, wakil al-muradu bil kitabi Al-Qur'anu. Yang dimaksud ma farratna fil kitab tadi juga tidak hanya sekedar Lauhul Mahfuz, tapi Al-Quran itu sendiri. Ya. Jadi Al-Quran katanya di sini, wa alaihi fal murad bi qawlihi ma farratna fil kitab min syai' ay wa yahtaju ilaihi al-khalqu fi umurihim. Jadi manusia, seluruh makhluk ini sangat butuh kepada Al-Quran ini fi umurihim, dalam semua urusan mereka. Urusan negara butuh pada Al-Quran, urusan perekonomian butuh pada Al-Quran, urusan ilmu pengetahuan butuh pada Al-Quran, urusan pertanian butuh pada Al-Quran, urusan tata kehidupan sosial kemasyarakatan butuh pada Al-Quran. Ini menurut Syekh As-Sawi, ya, wa yahtaju ilaihi al-khalqu fi umurihim. Semua makhluk ini butuh dalam semua urusan mereka pada kitab suci Al-Quran. Ini alasan yang berikutnya. Jadi menggunakan teori dari
ya Syekh As-Sawi, bahwa betul satu sisi ulama lain juga mengatakan ma farratna fil kitab ini adalah lauh mahfuz yang dijaga dari gangguan setan, yang dijaga dari upaya tipu daya setan melakukan perubahan di kitab lauh mahfuz tersebut. Tapi banyak juga pendapat lain yang mengatakan tidak kami luputkan dalam Alkitab itu maksudnya adalah kitab suci Al-Quran. Kenapa? Kata Syekh As-Sawi, semua makhluk terutama manusia itu sangat butuh kepada kitab suci Al-Quranul Karim. Nah, ini teori berikutnya yang sampaikan Bapak Ibu. Masih ada waktu enggak ini? Tinggal 7 menit. Nah, berikutnya ini pernah disampaikan tentang masalah iptek kemarin, itu pernah ditanya. Yang ingat tetap yang ingat itu pertanyaan-pertanyaan ini sekitar 2 bulan lalu ya, tentang pengembangan atau Al-Quran berbicara tentang ilmu pengetahuan di dalamnya. Nah, begini Al-Mukarramun, yang ingin sampaikan teori Ainun Najib sekarang ya, sebagai pengantar kisah supaya ya tidak terlalu serius-serius banget, khawatirnya semakin ngantuk pelunguh yang terlalu lama tahajud tadi malam ini. Ya, nah ketawa ibu-ibu ini bangun udah jam 2 gitu kan, terlagi lagi menyiapkan sarapan kalau bapaknya tidak puasa hari ini. Nah, jadi yang ingat sendiri pernah menyaksikan ya, sekali lagi pernah menyaksikan, menyimak dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa masih hidup ini Ainun Najib yang sering dikenal sebagai Cak Nun, yang sangat terkenal di era Pak Soeharto, era Orde Baru dulu, karena beliau termasuk tokoh yang sangat keras, sangat juga kencang memberikan kritik positif kepada pemerintah. Di samping Profesor Dr. Muhammad Amin Rais, 2 tokoh ini yang pernah ketemu langsung, yang pernah berguru juga istilahnya, ya tanpa menafikan kehebatan tokoh-tokoh yang lain. Nah, maksudnya bahwa Cak Nun atau Ainun Najib ini pernah menyampaikan di antara ciri Nabi Muhammad dengan ajaran Al-Quran ini. Jadi ketika Nabi Musa hidup, itu beliau kemana-mana bawa pedang, taruh di belakangnya. Dan rambut beliau tidak lurus ya, tetapi bergelombang, kalau bahasa kita mohon maaf sekali agak-agak keriting gitu ya. Kalau dulu waktu yang kecil pernah nonton tinju Mike Tyson, itu ada Don King namanya yang jadi promotor itu, ya mengembangkan rambutnya. Yang dengar cerita ini bukan berarti kemudian kita miripkan gitu ya, tapi kurang lebih rambut beliau agak gitu menurut riwayat dari Cak Nun ini. Kemana-mana ada pedang di belakang. Itu sesuai dengan kondisi masyarakat yang dihadapi. Taurat yang beliau terima itu kebanyakan adalah aspek hukum saja yang sangat kaku, sangat ketat. Satu contoh sederhana sholat aja Bapak Ibu kan, ini sering kita dengar, kita simak dari para masyayikh tuan guru kita dalam peringatan Isra Mi'raj. Itu mestinya orang Yahudi ini, orang itu sholat itu sehari 50 kali. 50 waktu dalam sehari semalam. Kalau kita kan cuma 5 kali, meskipun pahalanya sama. Itu satu contoh bahwa aturan di Yahudi ini ketat sekali. Dan Nabi Musa menghadapi masyarakat yang super ketat juga, sedikit-sedikit main bunuh. Coba Fir'aun kan hanya mimpi saja bahwa kekuasaannya akan ditenggelamkan oleh anak dari Bani Israel, langsung dia berfatwa besok yang lahir laki-laki bunuh semua. Tapi Allah selamatkan Musa, itu zamannya Nabi Musa. Selamatkan Musa dan Harun oleh Allah. Nah, makanya diturunkan Nabi dengan kondisi masyarakat seperti itu. Nabi yang gagah, perkasa, selalu pedang kemana-mana. Bahkan beliau pernah dalam ada Al-Quran itu kan melerai saja, menyingkirkan orang yang kelahi antara orang Mesir dengan orang Israel ini. Tanpa sengaja orang istilahnya itu, anak buahnya Fir'aun ini pagah, beliau pukul sekali saja, mati langsung orang. Itu saking hebatnya badannya Nabi Musa, cocok untuk kondisi masyarakat itu. Sebaliknya ya Nabi Isa alaihissalam yang menerima kitab Injil, itu rambut beliau lurus dan klimis, bahasa kita mengkilap gitu ya. Jadi minyak rambut apa, waktu sempat berpikir apa minyak rambut buat orang itu mengkilat rambutnya gitu ya, jauh, jadi kelihatan dari jauh itu mengkilap terus, adanya kelikit, ada nyamuk itu dia licin katanya, saking ya pokoknya licin. Itu menunjukkan pribadi beliau dan ajarannya di dalam Injil itu kebanyakan ajaran cinta kasih. Ya, ini menurut Cak Nun dan sangat benar sesuai dengan fakta. Nah, sedangkan Nabi Rasulullah Muhammad SAW dari fisik beliau, ya baina Musa wa baina
Isa, rambut beliau itu bergelombang. Silakan buka ya Bukhari Muslim dalam riwayat ya. Rambut beliau itu tidak seperti Nabi Musa dan tidak seperti Nabi Isa. Ajaran beliau pun juga ternyata mengkombinasikan aspek hukum dalam Al-Quran jelas. Misalnya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Terutama kita sambung yang pembahasan sebelumnya, apa istilahnya, ayat-ayat yang berkaitan dengan yang turun di Madinah berkaitan hukum itu sudah konkret jelas. Perintah sholat lahir, perintah puasa lahir, haji lahir. Kemudian kalau ada yang melanggar itu segera dikasih hukuman. Itu terutama 10 tahun terakhir yang beliau terima di Madinah. Hukum jelas di Al-Quran. Cinta kasih bagaimana? Yang baca Bapak Ibu beberapa karya ulama tasawuf ya, Masya Allah. Bahkan Islam ini katanya, ajaran mana di dunia ini, agama mana, kalau boleh kita main tantangan ini ya, yang memiliki ajaran cinta kasih paling hebat. Mari kalau kita mau secara objektif bandingkan dan Al-Quranul Karim. Bahkan menurut ahli hakikat yang pernah baca Bapak Ibu, seluruh ayat Al-Quran yang seluruh surat dalam Al-Quran yang berjumlah 114 itu, kalau disaripatikan, diperas intinya, substansinya, itu dalam 7 ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah. Loh kok bisa? Alasan beliau itu, makanya hikmahnya kita di antara rukun kauliyah yang wajib kita baca dalam sholat adalah membaca suratul Fatihah. Kalau pelungguh tidak baca Al-Fatihah dalam sholat, secara fikih tidak sah. Maupun diganti Al-Baqarah ya 286 ayat tidak terpenuhi. Ini sudah dari sananya syariat kita. Al-Fatihah kuncinya. Kunci Al-Fatihah di mana disarikan? Di Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah di mana kuncinya? Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanallah, ya Allah Bapak Ibu, jangan kita ragukan Al-Quran, jangan kita sangsikan Islam ini. Luar biasa lengkap semuanya. Dan satu kata Imam Ainun Najib yang tidak ada di agama-agama lain, yang tidak ada di ya Taurat, Injil. Mohon maaf kalau ada yang marah dengan pernyataan tiang dari pernyataan beliau, karena ini fakta. Kita bisa diskusi lebih lanjut secara ilmiah mau secara apa, yang penting tetap hibzun nafsi, menghormati agama, hibzuddin, menghormati jiwa orang lain. Al-Quran ini termasuk mengisyaratkan isyarat ilmiah lebih sempurna dibanding kitab-kitab suci yang lain. Sederhananya ayat pertama turun saja apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kata kunci baca ini Bapak Ibu, itu adalah kunci dari semua ilmu yang ada di bumi ini, terutama ilmu yang sifatnya syahadah, ilmu nyata. Mau berkembang ilmu biologi, rajin baca dalam bidang biologi, rajin baca alami dalam konteks ilmu biologi. Bidang komunikasi ya seperti itu. Di dalam bidang apapun membaca kata kuncinya. Sebagai penutup, karena udah diingatkan waktu kaitannya dengan kita, makanya yang merenung juga Bapak Ibu. Oh, ini rahasianya mengapa Al-Quranul Karim ini diturunkan ya dari Baitul Izzah langit dunia ke bumi ini pada zaman Nabi Muhammad dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau dibulatkan 23 ini, karena dia menyangkup, ingin Allah katakan kepada umat manusia terutama di zaman Nabi Muhammad saat itu, bahwa Al-Quran ini lengkap meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Ada persoalan akidah, Nabi Muhammad tidak mampu berikan solusi atau pandangan pendapat kepada orang yang bertanya, baik dari non muslim sekalipun, turunlah ayat tentang akidah. Ada persoalan ibadah, turun ayat tentang ibadah. Ada persoalan muamalah, turun ayat tentang persoalan muamalah. Ada ayat tentang ilmu pengetahuan, banyak sekali. Ya, sehingga sekali lagi Bapak Ibu ya, luar biasa kitab suci Al-Quran ini. Jadi sebagai penutup ingin saya sampaikan bahwa kita hormati perbedaan pendapat. Tetapi bagi kita ya yang mayoritas bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah, terutama di Indonesia ini secara fikih bermazhab Syafi'i juga, maka mari kita yakini Al-Quran ini sudah lengkap mencakup semua aspek kehidupan dengan alasan-alasan yang telah sampaikan tadi. Hanya memang betul kalau itu tidak terperinci, maka Al-Quran mengatur dasar-dasar utamanya. Selama tidak mengurangi akidah kita,
selama di situ ada pemeliharaan terhadap jiwa, selama di sana juga ada pemeliharaan terhadap menghormati hak orang lain, harta orang lain, nasab keturunan orang lain, fa insya Allah ini bisa berlaku sepanjang masa sehingga tahun kapanpun, apapun nama zaman itu. Jadi ini dapat yang sampaikan pada kesempatan ini. Tiang yakin pendapat tiang juga banyak kekurangannya. Kita adalah manusia biasa. Sila kalau ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, diberi kesempatan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para jamaah yang ingin bertanya, silahkan mengajukan tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat disinggung bahwa ada orang murtad yang melecehkan Al-Quran, bahkan ingin mengusulkan, berani-berani mengusulkan mengganti beberapa, menghapus ayat dalam Al-Quran. Tentu kita tahu semua, tapi saya tidaklah terlalu heran kalau orang kafir, orang murtad yang melecehkan Al-Quran. Yang kita heran justru adalah orang-orang Islam banyak yang melecehkan Al-Quran, melecehkan agama, melecehkan para ulama. Bahkan sering kita dengar statement-statement mereka yang kita jadi miris. Malah dalam batin kita mungkin marah, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, yang saya tanyakan, kan kita dulu dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kalau ada yang mengganggu integritas agama Islam, beliau mengangkat pedang untuk berperang. Beliau offensif membela Islam. Tapi sekarang sepertinya hampir tidak ada yang begitu-begitu. Kita jelas-jelas lihat orang melecehkan Islam, kita biarkan saja. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, semestinya bagaimana kita berbuat, terutama kepada para tokoh-tokoh kita, para kiai, atau mungkin pemerintah juga mestinya bersikap. Nah, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ampure Tuan Guru. Tadi juga menyinggung masalah negara begitu. Jadi negara Cina komunis itu, di sana itu masalah harta benda diatur oleh negara. Nah, jadi di sana itu tidak ada orang yang kaya dan tidak ada orang miskin. Kalau dia kaya, kaya semua. Kalau dia miskin, ya miskin semua karena diatur oleh negara. Tapi negara kita ini yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, begitulah di negara kita ini. Walaupun ada BLT begitulah, tapi bertambah miskinnya begitulah. Nah, ini yang di negara kita. Nah, bagaimana menurut sudut pandang agama masalah keadilan gitulah? Apakah itu walaupun negara komunis itu apakah ada keadilannya atau bagaimana? Nah, terus di negara kita ini bagaimana? Nah, begitu. Apakah ada unsur menurut agama itu pada sudut pandang keadilan? Mohon pencerahan Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, pertanyaan pertama yang intinya bagaimana cara mengatasi orang Islam yang sendiri mencela agama. Kalau dulu pada zaman Rasulullah, kalau ada orang yang mencela agama, kita angkat pedang. Kalau sekarang bagaimana? Itu ya Pak, kurang lebih intinya. Ya, ini terus terang saja dua pertanyaan ini sensitif nih untuk konteks hari ini. Ya, tiang sampaikan umum-umumnya saja. Nanti di belakang kita diskusi. Ya, dan catatan HP dimatiin. Tentang zaman Rasulullah, ya. Jadi memang pernah tiang sampaikan Bapak Ibu di kantor
gubernur ya, 1 atau 2 hari sebelum Idul Adha yang lalu, awal bulan Juli, hari Jumat. Kita Idul Adha kan ada yang hari Sabtu, ada yang hari Ahad. Nah, hari Jumat yang sampaikan bahwa dalam hadis Rasulullah SAW, dan itu pernah dipraktikkan. Jadi memang ada 3 hal yang menyebabkan orang itu halal darahnya. Pertama, karena kisos. Orang itu membunuh dengan sengaja orang lain, keluarganya menuntut balas pembunuhan itu atas nama keadilan. Kalau bahasa kita hutang nyawa bayar nyawa, ya hutang mobil bayar mobil, ya hutang Ambon bayar Ambon gitu ya. Ya. Dan keluarganya nggak memaafkan, maka orang itu memang harus dihukum kisos, diambil nyawanya. Dan pelakunya adalah tidak main hakim sendiri, bukan keluarganya langsung ambil pedang balas, ditebas segala macam gitu ya, tetapi ada pihak berwenang. Apakah namanya gubernur kah, apakah namanya raja, ya sesuai yang ada saat itu. Itu hukum kisos. Kedua Bapak Ibu adalah ar-riddah, orang keluar dari agama Islam. Lebih-lebih setelah keluar dia menghina agama kita. Maka di zaman Rasul itu dibenarkan, tangkap orang itu, mendingan you tidak masuk Islam ketimbang udah masuk you jelek-jelekkan kita. Padahal itu tidak benar, karena Anda ini bohong dan kebenaran intinya di situ. Menganggap Quran kurang, mana letak kurangnya? Ilmu apa Anda pakai silakan aja, yang penting objektif, tapi jangan ilmu jogang dipakai. Kalau ilmu jogang, ilmu gila, ilmu bohong, ya pasti semua salah kan gitu. Makanya dulu dihalalkan orang yang riddah, orang keluar dari agama. Ya halal darahnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah zina muson, ya orang yang sudah berkeluarga. Nah sekarang bagaimana hari ini? Ada orang yang jelas-jelas menghina. Ya itulah Bapak Ibu ya. Kalau kita bicara dari segi hadis ya, khairul quruni qarni kata Rasulullah, tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa itu adalah pada masaku, pada zaman di mana aku hidup. Bahkan makanya Bapak Ibu ya, ketika Rasul wafat itu, Umar kan termasuk tokoh yang tidak percaya Rasul wafat. Tidak mungkin, Muhammad tidak mungkin mati, tidak mungkin meninggal. Dia adalah orang super, bukan manusia biasa, dia superhuman. Termasuk dalam peraturan zaman Rasul itu hidup semuanya, dijalankan semuanya sesuai syariat agama. Nah tetapi berkembang zaman hingga hari ini 1443 Hijriah, banyak hal yang berubah atas dasar pertimbangan kemanusiaan, hukum modern, hukum positif, termasuk yang tadi itu tidak menjadi halal lagi zaman sekarang kan Pak Haji ya. Ya, itu harus kita waspadai dulu. Karena kalau kita juga hidup hari ini di zaman seperti ini, mencoba menerapkan 100% apa yang ada seperti tadi, boleh jadi kita disalahkan. Ya memang makanya al-hikmah, yang namanya al-hikmah ya, hidup ini memang kadang-kadang tidak 100% seperti yang kita cita-citakan kan begitu. Allah paham itu, yang penting kita tahu itu, ya anggaplah kita terpaksa tidak melakukan karena zaman yang menghendaki. Sehingga kalau kita tidak lakukan, ya makanya kita rajin istighfar itu agar kita tidak berdosa. Nah sekarang sikap kita tapi bagaimana? Kalau dibiarkan orang kayak gini menghina Islam, menghina Al-Quran, kan dia sombong merajalela, akan muncul yang berikut-berikutnya kembali kan begitu. Makanya menurut yang kita harus bereaksi yang baik. Mohon maaf ya, apalagi kalau ini di YouTube ya, jangan salah pahami kata-kata saya. Kita bereaksi yang baik itu artinya apa? Kita datang baik-baik, kita berdoa, kita sampaikan aspirasi kita. Siapa yang menjadi anggota dewan kita, sampaikan ke beliau. Pelungguh dari Lombok Timur, ada anggota dewan kita Lombok Timur, baik di tingkat daerah maupun tingkat provinsi hingga ke pusat sana. Sampaikan agar dibuatlah peraturan ya supaya tidak boleh ada penghinaan terhadap agama. Itu cara yang bisa kita lakukan. Atau kedua berikutnya juga ada lembaga yang disahkan oleh pemerintah kita sejak Orde Baru lalu, yakni Majelis Ulama Indonesia. Kalau tidak lewat DPR tadi memberikan aspirasi suara, jangan suara pembangunan aja, makanya fisik. Pak tuh le balen tiang le B atau misal sana itu digubuk itu tidak ada jembatan Pak. Hanya itu diusulkan sifatnya fisik. Tapi berkaitan dengan keagamaan spiritual kayak ini tidak disampaikan. Ini juga mungkin salah kita. Sampaikan juga.
Tidak boleh ada orang yang menghina agama lain yang telah diresmikan agama itu oleh pemerintah Indonesia yang sah. Kalau ada yang menghina, jerat dan pasal ini, tolong. Nah gitu kan bisa. Atau melalui majelis ulama kita sampaikan agar majelis ulama juga bersuara ke pusat. Karena di tingkat pusat juga ada majelis ulama sebagai perwakilan dari daerah-daerah. Jadi ini yang sampaikan Bapak Ibu. Nah ini kondisi situasional ini. Umpama orang yang menyampaikan kemarin kan dari NTB kalau nggak salah ya. Dari Kabupaten Bima. Hah? Atau Kota Bima? Ya, kabupaten. Kalau datang pulang kampung dia, ajak diskusi. Ya, cari di mana rumahnya, tapi jangan bawa. Oh, enggak berani pulang masalahnya. Iya ini kualat berarti kan. Ya, sekiranya pulang maksud tiang, dendek jawang golok, jawang Al-Qur'an nih. Ya, kalau jawab bilang jawab golok, saya ditangkap polisi melakukan ujaran kebencian nanti ini kan, bahaya tiang ini. Bawa Al-Qur'an, mbes itu harus ayat no coba memeh. Mana mata kamu pekek kamu nih. Kurang ajar memang ente nih. Ah gitulah, aja diskusi lah. Tapi tenjo ikut emosi jadinya, makanya ikut jadi salah ngomong ini. Ya, jadi aja diskusi baik-baik. Ya, tolong jangan sampaikan ton. Kita ini NTB nih, ente namanya ambil nama Islam, ganti nama kalau gitu biar jelas statusnya. Ini namanya apa? Siapa namanya kemarin? Saifuddin Ibrahim. Ini nama aja Muslim. Baik, itu jawaban Tiang Mi, mohon maaf. Yang kedua tentang masalah apa tadi Tiang lupa ini. Keadilan orang kaya lah, lagu Bang Haji Roma Irama ini, yang kaya makin kaya, yang miskin, iya. Negara Cina yang negara kafir katanya bisa adil maksudnya. Begini Bapak Ibu ya, aduh ini sensitif lagi ini. Tetapi begini saja, tergantung dari mana kita lihat dan ini juga jangan kita saling salahkan. Mohon izin, kebetulan 2 hari lalu Tiang saling WA dengan kakak yang tinggal di Melbourne, Australia hari ini. Dia kirim kata-kata dan emoji menangis karena beliau bekerja sedikit langsung dibayar oleh pemerintah Australia. Kakak saya sampaikan, kakak Tiang, saya merasa berhutang dengan negara kafir ini. Dia tidak memakai Al-Quran, hadis, apa agama seperti yang digembor-gemborkan di negara lain misalnya gitu ya. Tapi sangat adil, tepat waktu, menghormati, menghidupkan rakyatnya. Bekerja dikit, on time dibayar tanpa harus bertele-tele birokrasi administrasinya. Nah kita mohon maaf Bapak Ibu, Tiang juga pernah menemukan yang mengalami pengalaman langsung seperti tadi lah ya. Sekali lagi pernah menjadi narasumber di Kanada tahun 2019 bulan April tanggal 4-9 ada acara konferensi internasional on education gitu ya, yang diselenggarakan oleh AIRE namanya, American Educational Research Association, Asosiasi Peneliti Pendidikan se-Amerika. Yang ikut jadi anggota saat itu, hari ini Tiang tidak aktif karena banyak pertimbangan juga. Nah selesai diskusi itu, padahal Tiang tidak bawa surat keterangan ini, cukup bawa paspor yang sah saja dikasih langsung uang, setara dengan 10 juta. Pertanyaannya di Indonesia kok nggak bisa? Kok di Indonesia ada teman bilang berbelit-belit birokrasi, mau kepeng 100.000 saja, minta surat dari Pak Kadus, Pak RT, stempel kurang harus lengkap stempel, padahal mohon maaf kadang-kadang stempel kita buat sendiri di Airlangga sana, pesan Pak stempel 15.000, mau kepeng kurang belah ribu gitu kan. Wallahualam bisawab Bapak Ibu ya, mungkin pemerintah kita berbelit-belit karena mungkin maaf, kita ini juga sering membohongi pemerintah mungkin ya, sehingga harus lengkap stempelnya, padahal juga kadang-kadang bohong juga stempel ini gitu ya. Ya, kok Bapak tahu pengalaman dikit gitu. Ya, jadi kita tidak tahu. Karena satu contoh sederhana saja. Logikanya, dana BLT misalnya yang disalurkan ke rakyat oleh pemerintah mestinya cukup. Tapi kok setelah sehari lewat, data orang miskin ini bukannya berkurang, nambah-nambah terus. Terus yang mengaku miskin beneran juga bilang, pernah saya temuin mahasiswa saya waktu kita ini, Pak, saya tidak dapat BLT kemarin. Padahal Bapak lihat nih rumah saya, bedek Pak. Lah lagu HP, lagu hapusan bagi HP kamu dibanding saya HP Sida ini. Saya HP 3 tahun, Sida 3 bulan, HP-nya lebih mahal. Saya 10 juta, Sida mungkin 10 juta HP. Makanya kategori miskin ini apa di Indonesia ini bingung menjawabnya. Akhirnya semua keuangan ini kadang-kadang ya kurang-kurang saja dan salah sasaran. Mohon maaf dalam konteks bagi uang kita ngaku miskin. Tapi konteks minta lo membeli kambing untuk kurban, apa ya? Gak tau lah pokoknya susah gitu ya. Ketika mau dikasih uang kita semua mengaku itu. Makanya Bapak Ibu Tiang tidak tahu, dulu waktu Tiang tinggal di sebuah BTN di Lombok Barat ya sekitar 15 tahun yang lalu ada pembagian beras raskin, mohon maaf. Tiang bukan sombong, Tiang ditawari. Kebetulan rumah Pak RT-nya itu
hanya 2 tembok, 1 tembok dengan tiang. Ayo Pak Patah, ini ada beras raskin, ayo. Mau nggak? Ya Allah, saya walaupun masih 3C pangkat saya merasa berdosa ngambil beras raskin, namanya aja beras raskin. Saya bukan sombong, saya tidak miskin hari ini. Saya merasa berdosa Bapak Ibu. Demi Allah, mohon maaf, saya takut. Dikasih beras raskin, padahal kan lebih murah. Nah, soalnya sudah cukup. Mohon maaf, PNS-PNS ini juga kebagian Pak katanya. No, buka kartu Pak RT-nya. Ya, tapi biarlah mereka, tapi bagi saya cukup berapa sih? Anak saya waktu itu masih 1. Di rumah enggak banyak orang. Enggak cukup bagi saya, yang penting saya sehat, mau pakai Ambon, nyampah, penting ada kopi hitam, black coffee, sehat hidup ini. Yang penting saya enggak makan raskin ini, mohon maaf. Loh, tapi ini kelebihan. Lah kalau kelebihan kan dikembalikan ke desa. Desa dikembalikan ke kecamatan. Kecamatan bisa ke provinsi. Ya, tiang maksud saya seperti itu, sederhana jamaah-jamaah tiang. Coba kalau pelungu dikasih raskin mau enggak? Jujur ayo. Ayo jujur, mau enggak? Mau Pak. Nah ini, jadi kita ini mari saling kritik bersama-sama ya. Jadi introspeksi bersama kita. Kalau di negara barat Bapak Ibu mohon maaf, bukan tiang tiang tidak pernah sekolah di sana, tapi pernah lah tiang ke Australia, pernah ke Amerika sana. Di sana itu nggak tahu apa iman mereka itu dalam konteks, betul dia tidak sholat, iman itu memang menang kita. Tapi iman kejujurannya menang dia. Munden miskin dan ngaku miskin ya. Enggak, saya kaya, enggak mau saya. Bukan hak saya. Nah, kembaliin gitu. Sehingga negara itu jelas. Saya punya lumbung padi sekian, mbes itu miskin, mau. Sehingga akhirnya semua berjalan maksimal dan penuh keadilan. Ya makanya sekali lagi Bapak Ibu, mau di Cina misalnya, dan rata-rata yang kita dengar ya, kenapa maju negara-negara itu? Karena manajemennya seperti tadi, rakyatnya juga saling membantu dan pemerintah. Kalau ada apa-apa kita tidak salahkan pemerintah, mungkin pemerintah salah sebagai manusia, kita pun sebagai rakyat mungkin ada salahnya. Maka yang terpenting adalah mari saling dukung, bahu-membahu, pemerintah rakyat, kita saling doakan. Kalau umpama misalnya menurut kita pemerintah ada yang tidak baik, kita doakan ya Allah, bukalah hati beliau supaya beliau-beliau ini kembali ke jalan lurusmu, agar rakyat ini menjadi atau bangsa ini menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Ini menurut tiang ya. Jadi karena waktu ini mau ada upacara juga tiang hari ini 7:30. Ya terima kasih, mohon maaf tak kekurangan, nanti kita diskusi pada lain kesempatan. Ya wallahu muwaffiq wa hadiya sabilir rasyad, dan kita tutup dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini bawa keberkahan kehidupan kita, kehidupan berbangsa bernegara, dan terutama dalam beragama Islam. Allah hadiniya wa kulli niyatin shalihah sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.